Sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia merupakan standar bagi sebuah produk yang menandakan bahwa produk tersebut layak untuk dikonsumsi dan digunakan terutama untuk umat muslim. Pertanyaannya adalah, seberapa pentingkah sertifikasi halal tersebut? Saksikan hanya di Daily Curhat. Selamat datang di Daily Curhat. Saya Kang Luki. Kali ini saya akan membahas soal penting atau tidaknya sertifikasi halal dari MUI. Seperti yang kita ketahui di awal tadi, sertifikasi halal dari MUI merupakan sebuah standar bagi sebuah produk yang menandakan bahwa produk tersebut layak dan aman untuk dikonsumsi serta digunakan terutama untuk kalangan umat muslim. Lalu timbul pertanyaan kepada diri saya sendiri, apakah sertifikasi halal itu penting? Saya bisa menjawab hal tersebut dengan jawaban tidak. Bagi diri saya sendiri, bagi saya pribadi, sertifikasi halal dari MUI itu tidak begitu penting atau bisa saya nomor duakan. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena saya setiap hari membeli produk yang tidak memiliki label halal dari MUI. Seperti contoh, saya membeli beras, saya membeli telur, sayur, daging, ayam, ikan, udang, apalagi garam, dan semua perlengkapan konsumsi yang biasa saya konsumsi sehari-hari. Semua itu tidak memiliki sertifikasi halal dari MUI. Tapi semua itu masih tetap saya beli dan saya konsumsi sehari-hari tanpa rasa takut. Tapi hal tersebut merupakan sebuah pendapat dari saya untuk diri saya pribadi. Lalu, apakah pendapat itu berlaku untuk semua orang, untuk orang lain di luar sana? Tidak juga. Tidak semuanya. Karena seperti ini, kita sebagai konsumen itu harus cermat, harus jeli, harus tahu komposisi apa yang terkandung dalam sebuah produk yang kita beli, yang kita konsumsi dan kita gunakan. Maka dari itu, MUI, Majelis Ulama Indonesia, sebagai badan yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal itu berusaha membantu, terutama untuk umat muslim, untuk mempermudah mendapatkan produk-produk yang sudah terbukti halal dan aman digunakan. Karena apa? Tidak semua orang di luar sana itu membaca komposisi dan kegunaan dari produk tersebut. Maka dari itu sertifikasi halal dari MUI itu hadir untuk mempermudah, untuk membantu, dan untuk memberikan rasa aman bagi konsumen dalam memilih produk yang akan mereka konsumsi sehari-hari. Meskipun memang sertifikasi halal dari MUI itu tidak bisa menyentuh semua aspek, lazimnya sertifikasi halal dari MUI itu hanya menyentuh aspek-aspek yang sudah masuk ke dalam industri menengah sampai besar. Sedangkan biasanya untuk industri-industri kecil, Majelis Ulama Indonesia masih belum masuk ke sana. Dan kita sebagai konsumen wajib harus tahu dan jeli apa yang akan kita beli dan apa yang akan kita konsumsi. Saya akan mengambil satu contoh produk yang menurut saya pribadi cukup kontroversial. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa saya tidak ada niat untuk menjatuhkan produk tersebut atau mengangkat produk tersebut karena saya tidak di-endorse untuk menjatuhkan ataupun mengangkat produknya. Tapi saya akan menyebutkan itu sebagai informasi kepada kalian semua yang menonton video ini agar tahu bahwa masih ada produk-produk di luar sana yang beredar bebas di pasaran yang sebenarnya menurut saya pribadi kontroversial. Kita sebut saja mereknya Fix Formula 44 atau Fix Formula 44. Seperti yang kita tahu, Fix Formula 44 itu merupakan sebuah produk obat batuk yang bisa dan biasa kita temui bahkan di warung-warung kecil. Dijual secara bebas tanpa pengawasan apotek. Bagi kalian yang belum tahu, saya akan memberikan sedikit informasi kepada kalian tentang komposisi dari Fix Formula 44 tersebut yang menurut saya kontroversial tadi, yaitu dextro dan alkohol. Dua bahan itu adalah bahan yang terkandung dalam Fix Formula 44. Apakah Anda tahu bahan tersebut? Ya, dextro merupakan obat-obatan yang biasa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mabuk. Dan alkohol seperti kita tahu, itu adalah kandungan yang biasa ada pada minuman-minuman keras. Nah, sekarang coba kita bandingkan sedikit saja. Alkohol yang terkandung dalam Fix Formula 44 itu kurang lebih 10%. Jelas jauh lebih besar 2 kali lipat dibandingkan dengan alkohol yang ada pada minuman keras seperti bir. Bir biasanya mengandung alkohol 4,5 hingga 4,9. Sedangkan Fix Formula 44 itu 2 kali di atasnya. Bayangkan. Jadi bagi kita konsumen, apakah kita sadar
bahwa yang kita konsumsi itu sebenarnya mengandung bahan-bahan yang cukup kontroversial terutama bagi umat Islam, saya akan mengembalikan kepada diri saya sendiri. Mengetahui fakta tersebut, apakah saya masih tetap mengkonsumsi obat tersebut? Kalau saya sih iya, karena menurut saya obat tersebut cukup manjur dan salah satu obat batuk terbaik yang masih ada di pasaran saat ini. Salah satu. Yang lainnya juga masih banyak obat-obat yang terbaik seperti Comix dan obat-obatan yang lain. Satu produk yang saya sebutkan tadi memang tidak bisa langsung menjadi acuan bagi kita semua untuk menjustifikasi bahwa produk yang tidak memiliki label halal dari MUI itu merupakan produk haram. Masih banyak produk-produk yang tidak memiliki label halal namun masih tetap aman dan layak untuk dikonsumsi, baik itu bagi umat muslim sendiri. Namun, satu produk tadi bisa menjadi contoh agar kita konsumen bisa lebih aware, bisa lebih hati-hati dan bisa lebih waspada dan bisa lebih bertanggung jawab atas apa yang kita beli, apa yang kita gunakan dan apa yang kita konsumsi. Lalu di sini kita coba untuk mengembalikan pertanyaan di awal kita tadi. Apakah sertifikasi halal dari MUI itu memang benar-benar penting bagi umat muslim? Itu saya kembalikan lagi kepada Anda, kepada kalian. Apakah kalian cukup jeli terhadap produk-produk yang kalian beli, produk-produk yang kalian makan, dan produk-produk yang kalian gunakan? Jika kalian memang cukup jeli terhadap hal tersebut, maka sertifikasi halal dari MUI itu bisa menjadi nomor 2. Namun apabila kalian tidak begitu jeli atau bahkan tidak jeli sama sekali terhadap komposisi dari sebuah produk, maka sertifikasi halal dari MUI itu merupakan syarat wajib bagi sebuah produk yang akan kalian beli. Satu hal lagi, di sini saya meminta kepada kalian semua untuk like, share, dan subscribe channel ini. Karena satu like, satu share, dan satu subscribe dari kalian itu sangat berarti bagi saya. Satu like, share, dan subscribe dari kalian itu merupakan bentuk dukungan dari kalian semua yang menonton video ini kepada saya untuk melanjutkan gerakan beragama menggunakan logika. Karena apa? Karena sampai sekarang masih banyak kita temui paham-paham radikalisme yang ada di sekitar kita. Maka dari itu saya ingin mencoba untuk menghentikan dan mencegah berkembangnya paham-paham radikalisme dan paham-paham terorisme di sekitar kita. Karena itulah saya membutuhkan dukungan dari kalian semua untuk melanjutkan gerakan saya ini. Tolong jangan berisik ya. Saya sibuk di sini, serius deh. Maka dari itu saya membutuhkan dukungan dari kalian semua untuk melanjutkan gerakan saya ini. Karena bukan tidak mungkin apabila saya tidak mendapatkan dukungan dari kalian, gerakan ini akan terhenti di tengah jalan dan semua yang saya lakukan akan sia-sia. Saya Kang Luki, inilah Daily Curhat.